Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dini Cahaya Laras dengan NIM 2320203870232028. Program studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, dosen pengampun Abdul Wahidin, MSOS. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas materi lebih dalam, ada baiknya kita mengetahui apa sih sebenarnya korupsi itu. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, corruption atau corruptus, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, dan menipu. Kata tersebut kemudian menurunkan istilah corruption dalam bahasa Inggris, corruption dalam bahasa Prancis, corruptie dalam bahasa Belanda, dan juga korupsi dalam bahasa Indonesia. Nah, adapun bentuk-bentuk korupsi, yang pertama, merugikan keuangan negara, yang kedua, suap menyuap, yang ketiga, terjadinya penggelapan dalam jabatan, yang keempat, terjadinya pemerasan, yang kelima, perbuatan curang, yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir, gratifikasi. Tiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Contohnya, gratifikasi adalah ketika pengusaha kontraktor memberikan hadiah mahal kepada pejabat menteri perencana pembangunan nasional agar mendapatkan proyek pembangunan. Selanjutnya kita akan membahas awal mula terjadinya korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia sudah mulai terjadi di masa penjajahan, di mana saat itu kita dijajah oleh VOC yang merupakan serikat dagang yang dibentuk oleh Belanda untuk memonopoli perdagangan di Asia. Dipelesetkan menjadi Virgan Orden Corruption yang berarti hancur karena korupsi. VOC dikenal bangkrut akibat ulah para pejabat yang melakukan korupsi. Selain itu, di zaman ini korupsi juga dilakukan oleh para pejabat pemerintahan Hindia Belanda dalam proses pengadaan kebutuhan sosial politik maupun militer dan penarikan pajak kepada warga pribumi. Immanuel Subaguna, seorang pengamat sosial budaya, dalam tulisan berjudul 3 Tahap Sejarah, ia membagikan korupsi di Indonesia menjadi 3 tahap. Dalam tulisannya, Immanuel mengatakan korupsi di tahap ini berkutat soal hukum, pelanggaran hukum, dan fatso atau etika politik. Seperti terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran aturan oleh penyelenggara kekuasaan, dan lainnya. Korupsi di masa ini terjadi di antara para elit politik. Tahap kedua merupakan tahap Orde Baru. Dalam tahap ini, korupsi yang terjadi mayoritas berbentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan manfaat finansial secara tak wajar. Praktiknya korupsi yang ada pada tahap sebelumnya berbentuk penyalahgunaan kekuasaan melebar menjadi jual beli kekuasaan. Kekuasaan yang digunakan sebagai alat untuk mencapai dan memuluskan tujuan-tujuan individu, seperti misalnya bisnis. Pada masa ini banyak sekali pejabat yang merangkap sebagai konglomerat perusahaan, sedangkan tahap terakhir merupakan tahap komoditas politik. Nah, pada tahap ini, politik menjadi sebuah komoditas atau produk komersial yang memiliki daya jual. Tindakan korupsi dalam tahap ini dibingkai dalam istilah KKN yang merupakan akronomi dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi yang sedari tadi kita bicarakan berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang untuk suatu institusi atau perkumpulan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung materi. Akhir kata, tidak ada keajaiban tanpa kerja keras, tidak ada kemajuan tanpa integritas, dan korupsi merusak keadilan. Keadilan adalah hak semua orang. Saya, Andi Dini Cahaya Laras, pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.